Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Selamat pagi untuk seluruh anak hebat generasi muda saat ini. Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran materi yang baru, pelajaran pendidikan agama Islam terkait dengan menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita bacakan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan definisi sholat dan dzikir dengan dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis dzikir dan manfaatnya. Yang ketiga, menjelaskan hakikat sholat dan dzikir sebagai pencegah perbuatan keji dan juga munkar. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh penerapan dari hikmah sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yakni bagaimana sih dzikir dan juga sholat. Apa sih itu? Baik, secara bahasa, sholat itu berarti adalah doa. Di sini sesuai dalam Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 103. Dan juga dzikir itu secara bahasa atau etimologi berarti mengingat. Secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir secara istilah adalah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kira-kira adakah perintah untuk melaksanakan sholat dan zikir di dalam Al-Quran dan juga hadis? Jawabannya adalah ada. Di manakah itu? Yang pertama ada pada Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 di situ juga sudah dijelaskan, mungkin tidak secara gamblang ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Karena di dalam sholat itu kita juga ada namanya ruku dan juga ada yang namanya sujud. Nah, secara tersirat di sini adalah di dalam Quran surat Al-Hajj ini menekankan untuk melaksanakan sholat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada juga di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi untuk surat Al-Hajj tadi menerangkan untuk perintah kita melaksanakan sholat, sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita ambil satu poin aja di sini, satu contoh terkait dengan perintah untuk mengerjakan sholat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Sedangkan perintah untuk melaksanakan dzikir juga ada di dalam Al-Quran seperti yang Bu Laili sudah sebutkan tadi di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 41. Jadi di situ ada perintah bahwasanya kita harus secara rutin ya selalu berzikir kepada Allah, dzikir sebanyak-banyaknya. Sedangkan di dalam hadis sendiri juga ada perintah untuk melaksanakan sholat. Contohnya di sini ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Di situ sudah jelas ya di dalam sebuah hadis tersebut dikatakan untuk kita mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Nah, ini adalah perintah di dalam Al-Quran dan juga hadis terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya, mengapa sih kita itu sholat? Kita sudah memahami ya, kita sebagai muslim, bahwasanya sholat itu merupakan tiang dari agama, tiang agama. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya pokok setiap masalah ialah Islam. Jadi pokok setiap masalah ialah Islam dan tiangnya itu adalah sholat. Sedangkan puncaknya itu adalah jihad fi sabilillah. Yang kedua, ibadah yang pertama kali diwajibkan itu adalah sholat. Di sini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi bahwasanya sholat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad pada malam diisrokan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5 kali. Lalu beliau diseru, hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi dan dengan sholat 5 waktu ini kau tetap mendapat pahala 50 kali. Secara gamblang ya di sini sudah terjelas bahwasanya secara histori flashback masa lalu bahwasanya perintah sholat pun itu sudah dari awal ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Allah dan perintah pertama kali yang diserukan oleh Allah adalah sholat. Yang ketiga, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Di sini sebuah hadis mengatakan sesungguhnya yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Jadi bagaimana selama hidupmu, bagaimana selama hidup kita sholat, kewajiban sholat. Apakah kita melaksanakannya dengan baik dan benar atau hanya sekedar menuntaskan kewajiban saja tanpa ada rasa mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Sedangkan untuk zikir sendiri itu tadi sudah mengingat ya, terkait dengan zikir adalah mengingat Allah.
Sedangkan zikir itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Jadi ada zikir hati, yaitu dengan cara bertafakur, merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwasanya Allah itu zat yang tiada duanya. Allah itu zat yang maha kuasa. Jadi itu yang pertama, zikir hati. Yang kedua adalah zikir ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Seperti tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, kemudian membaca Al-Quran juga termasuk zikir ucapan dan juga bersolawat. Dan yang ketiga ini adalah zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu sesuai dengan perbuatan kita. Jadi bagaimana kita mentaati perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Itu termasuk dengan zikir. Jadi zikir itu tidak hanya berpatok pada uh, lafaz-lafaz baik yang selalu kita ucapkan, namun zikir hati itu juga termasuk bagian dari zikir. Zikir perbuatan kita juga dengan kita menjalani perintah Allah dan selalu mencoba untuk menjauhi larangan Allah itu juga termasuk zikir dengan cara kita mengingat Allah. Kita Islam selanjutnya bagaimana tata cara kita melaksanakan zikir. Zikir utamanya ini adalah zikir setelah sholat ya. Jadi yang pertama ada sebaiknya menghadap kiblat dengan khusyuk dan juga tenang. Kemudian tempat berzikir itu hendaknya tempat yang tenang juga ya. Jadi enggak terlalu banyak voice yang mengganggu sehingga kita tidak bisa konsentrasi dalam mengagungkan nama-nama Allah. Gitu. Kemudian zikir itu dianjurkan dalam keadaan bersih badan. Kemudian berzikir senantiasa dilakukan pada setiap waktu. Kemudian dianjurkan kehadiran hati. Jadi zikir itu kita laksanakan dengan cara ikhlas dan benar-benar kita menyanjungkan nama-nama Allah ya. Kemudian kayaknya setiap orang itu mempunyai waktu tertentu untuk zikirnya. Sebenarnya zikir ini setiap saat bisa kita lakukan ya. Dilihat dari jenis dari zikir tadi kan ada zikir hati, zikir lisan dan juga zikir perbuatan. Selanjutnya untuk apa sih kita itu disyariatkan untuk menjalankan sholat? Apa hikmah dan manfaatnya untuk kita itu ya sebagai umat muslim utamanya? Yang pertama sudah jelas ya bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, Allah menjanjikan bahwasanya ibadah sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dan yang kedua adalah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kenapa kenapa di sini disebutkan dengan pribadi yang disiplin? Karena sholat itu sudah ada ketentuan, timing waktunya. Jadi bagaimana kita mengikuti sesuai dengan perintah Allah. Secara tidak langsung kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kemudian yang ketiga melatih menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian meninggikan derajat seseorang muslim. Kemudian membersihkan kesalahan dan juga dosa, melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadhu atau rendah hati. Yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Di sini juga memang sudah banyak ya berbagai penelitian mengatakan bahwasanya setiap gerakan di dalam sholat itu terdapat manfaat positifnya untuk kesehatan kita dan itu bisa banyak sekali di Google jadi bisa kita cari ya. Selanjutnya adalah penerapan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sholat dan dzikir itu bukan hanya ibadah yang dilakukan saat di masjid atau di rumah, tapi juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan menerapkan hikmah dari sholat dan dzikir, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Itu sudah jelas ya. Yang mana ketika kita melaksanakan sholat dan dzikir dengan baik dan benar, insya Allah hal-hal niatan atau hal-hal pikiran yang ke arah negatif dan buruk itu kita akan terjauhkan karena kita sudah terjaga dan kita juga selalu dekat. Kita merasa kita dekat dengan Allah meskipun kita tidak bisa melihat Allah ya. Tapi di dalam hati kita kita sudah yakin dengan Allah dan ingin dekat kepada Allah, otomatis hal-hal buruk dan negatif itu semaksimal mungkin akan terjauhkan dari kita gitu. Itulah materi kita untuk hari ini. Untuk salah dan kurang lebihnya boleh mohon maaf. I hope you can get useful knowledge from this presentation. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.